Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang kebahagiaan dunia sampainya ke akhirat, yaitu adanya di dalam rukun nikah. Di dalam pernikahan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Betapa penting pasangan di dalam kehidupan kita. Pilih di antara pasangan yang terbaik bagi Islam. Yang pertama, bagaimana agama dan akhlak seorang istri, bagaimana kesolehan, tahu bagaimana rukun di dalam solat, wudunya seorang imam di dalam rumah tangga. Maka beruntung setiap manusia yang telah dijadikan seorang laki-laki ataupun wanita yang akan dijadikan satu pasangan sehingga sampai ke dalam syurganya Allah. Betapa sangat beruntung manusia pula, orang yang telah menjadikan satu di dalam pernikahannya, dia membawa satu kewajiban di dalam pernikahan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada laki-laki yang mereka sudah tidak menahan daripada syahwatnya. Betapa penting dia harus menguji syahwatnya tersebut di kehidupan yang kita lihat di dalam dunia ini. Maka segeralah untuk menjalankan pernikahan. Maka setiap manusia, setiap laki-laki ataupun wanita, dia menikah hanya sekedar untuk menambahkan ibadah dia kepada Allah, maka ini termasuk di dalam golongan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW di dalam pernikahan, setelah Nabi menikah, Nabi makin taat beribadah kepada Allah. Nabi makin taat lagi terus beribadah kepada Allah, sebagaimana Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah binti Muhammad Rasul SAW. Di malam pertama pernikahan beliau, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, laki-laki dan wanita ini seorang yang malu-malu. Saat di mana malam pertama yang Siti Fatimah ada duduk daripada ujung kasur di sebelah kanan, di sebelah kiri Sayyidina Ali. Dua tidak bercakap kecuali hanya meminta kepada Siti Fatimah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, "Ya Fatimah istriku, bolehkah aku gunakan malam ini aku beribadah kepada Allah?" Lalu Siti Fatimah mengatakan, "Silakan wahai suamiku." Ambil wudu Sayyidina Ali, salat 2 rakaat, lanjut 4 rakaat, lanjut 6 rakaat. Siti Fatimah dengan menjaga sunnah yang diajarkan oleh Rasul SAW mengatakan, "Wahai suamiku, bolehkah aku ikut serta di dalam ibadah kepadamu?" Dalam satu malam pertama, seorang pengantin, pasangan suami istri yang baru, dia berikan pasangan tersebut di dalam malamnya untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana kehidupan kita? Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jaga rukun pernikahan kita tetap dalam istiqamah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingatkan di dalam khutbah, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Maka keimanan, ketakwaan inilah fungsi daripada pernikahan untuk menambahkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Benarkah agama melarang orang-orang muda berkasih-kasihan? Atau dikatakan kalau kita sering dengar, ya berpacaran, dekat dengan yang bukan mahramnya. Saya sering mendengar larangan daripada orang tua tentang perkara ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman, "La taqrabu zina." Jangan dekati zina. Berpacaran atau berkasih-kasihan, setiap manusia ini pasti awalnya, kalau boleh dibilang, setiap manusia ini punya rasa cinta, punya perasaan boleh. Tapi alangkah baiknya dia berkasih-kasihan tatkala mereka telah mengatakan qabiltu nikah wa tadwijaha bil mahril madhkur, maka inilah berkasih-kasihan terus terjaga, insyaallah dipanjangkan jodoh sampai ke dalam syurganya Allah. Maka setiap yang dikatakan oleh Allah sesuatunya yang buruk pasti akan terjadi satu keburukan. Pegangan tangan dengan bukan mahram, ini adalah zina tangannya. Memandang seseorang yang bukan mahram dengan penuh hasrat, dengan keinginan, dengan hawa nafsunya, ini termasuk zina matanya. Maka inilah yang dikhawatirkan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar hamba tersebut tidak di dalam lingkaran syaitan yang sehingga dapat merugikan satu sama lainnya. Ini harus dijaga baik-baik. Pacaran itu kalau boleh dibilang, kalau mengikuti syariat boleh. Tapi yang perempuan nggak boleh jawab setiap teleponnya.
Jika seorang laki-laki menelpon, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Si wanita enggak boleh jawab. Kenapa? Karena suara wanita tersebut adalah satu bentuk syahwat sehingga laki-laki ini berangan-angan bagaimana bentuk seorang wanita tersebut. Mudah-mudahan setiap perkataan atau nasihat daripada orang tua jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Carilah guru, dekati orang tua, selalu berkomunikasi dengan orang tua yang baik, bahwa nasihat orang tua pasti akan menuntun kita ke jalan yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin.